Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai jamaah Kopdar. Kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopi Darmo. Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin jamaah Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Ataupun yang lagi sakit-sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini Indah dan juga akan menemani jamaah Kopdar ya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas yaitu penguatan ekosistem halal melalui kemakmuran masjid. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang masjid atau ekosistem halal, pastinya kita hadirkan narasumber yang paham juga ya tentang tema ini. Maka dari itu sudah kita hadirkan 2 narasumber yang luar biasa. Ini kita kenalan satu-satu ya. Yang pertama sudah ada Dr. Haji M. Suja MAG selaku Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Yai Suja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Yai? Alhamdulillah sehat, manfaat dan barokah. Sehat, manfaat dan barokah tuh kan. Memang kalau misalnya ngomongin tentang masjid itu pasti beda ini ya. Vibes-nya itu akan lebih adem gitu di hati. Oke, di sini Yai Suja tidak sendiri ya jamaah Kopdar, tapi ditemani oleh sekretaris yang setia menemani selalu ya. Di sini sudah ada Dr. Andes Haji Suhadi selaku sekretaris Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun wirawiri, Wirawiri ya. ngurusi umat sampai hari ini tetap sehat. Tetap Ya. sehat. Tadi habis dari mana ya Suja dan juga Mas Suhadi? Ya, Habis ada agenda mungkin? ya enggak. Kalau saya tadi dari Masjid Nasional Akbar Surabaya. Langsung jadi dari Masjid Al-Akbar ya. Dari sana ke sini. Gitu. Ya, alhamdulillah ya lancar-lancar rame. Rame lancar. Ramai lancar ya di jalan, Iya, tapi ramai tidak lancar. terlalu macet ya. Tidak terlalu macet. Alhamdulillah. Kalau Pak Suhadi habis dari mana Iya, ya tadi? tadi ini berangkat dari kantor Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur yang itu, ada di Masya Islamic Allah. Center Surabaya, karena di sana juga ada Masjid Raya. Jadi kemudian sebelahnya itu kantor DMI Provinsi Jawa Timur. Jadi sekarang DMI Provinsi Jawa Timur mengelola juga Masjid Raya Provinsi Jawa Timur. Jadi kantornya itu Iya, bersebelahan. langsung bersebelahan. Ya enak itu ya. Enak ya. Iya. Riwa-riwinya Iya, tidak terlalu jauh. tidak terlalu jauh. Separuh waktu ngurusi DMI, separuh waktu ngurusi Masjid Raya Islamic Center. Alhamdulillah. Meskipun Ya, terbagi-bagi waktunya, tapi tetap semua untuk umat. umat Iya, tetap betul. senyum, tetap damai dan sejuk. Alhamdulillah. Insya Allah seperti itu, Mbak Indah. Amin. Oke, langsung aja jamaah Kopdar. Kalau tadi sesuai temanya tentang masjid. Nah, kira-kira kalau misalnya kita dengar kata masjid, mungkin kalimat pertama yang kita ucapkan atau yang ada dalam hati adalah tempat ibadah, rumah ibadah gitu. Tapi kira-kira sebenarnya apa sih fungsi sebenarnya dari masjid? Apakah hanya sekedar tempat ibadah saja? Kita langsung tanyakan yang pertama untuk Yai Suja, mungkin dia bisa menjawab. Kira-kira kalau misalnya kita bertanya, apakah masjid itu hanya tempat ibadah saja atau mungkin ada fungsi-fungsi lain dari sebenarnya? Silakan Yai. Terima kasih Mbak Ida, pemirsa sekalian. Sebelum saya menjawab tentang fungsi-fungsi masjid, saya ingin perkenalan dulu tentang fungsi utama Dewan Masjid Indonesia. Oh ya, itu boleh, ya. boleh, boleh. Boleh ya? Tak kenal maka tak sayang ya. Gitu, betul. Harus dikenalkan Kenalkan dulu. dulu. Jadi fungsi utama Dewan Masjid Indonesia itu ada 3. Pertama adalah fungsi pembinaan, yang kedua fungsi pemberdayaan, Iya. dan yang ketiga fungsi koordinasi. Jadi Dewan Masjid itu bukan pengelola masjid, tapi punya 3 fungsi utama tadi. Pembinaan terhadap masjid-masjid yang ada di wilayahnya, pemberdayaan jamaah dan ekonomi masjid yang ada di sekitarnya, dan kemudian koordinasi dengan masjid-masjid yang ada di wilayahnya. Itu fungsi utama dari 3 fungsi Dewan, utama ya betul, dari Dewan DMI. Masjid Indonesia. Nah, kemudian menjawab dari pertanyaan Mbak Indah yang tadi, sebetulnya fungsi masjid yang sebenarnya itu kayak apa? Iya, yang Apa seperti hanya apa? tempat Hanya tempat sholat sholat saja, saja kan gitu ya? Ya, jadi fungsi pertama yang unggulan itu adalah fungsi pembinaan, pusat pembinaan umat. Pusat pembinaan Pusat umat. pembinaan umat. Lalu kemudian kalau dijabarkan
banyak fungsi, sekurang-kurangnya ada 5 fungsi. Pertama, fungsi idaroh. Idaroh itu kesekretariatan. Jadi bagaimana masjid itu atau takmir masjid itu mengelola kesekretariatan masjid yang ada di dalam naungannya. Mulai dari humasnya bagaimana, tata kelola persuratan bagaimana, penting. Kemudian tata kelola keuangannya bagaimana, kehumasannya bagaimana. Itu sekretariat, fungsi idaroh. Lalu yang kedua, fungsi imaroh. Fungsi imaroh itu adalah fungsi untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid supaya makmur, terutama dari segi ibadahnya. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ada fungsi riayah. Fungsi riayah itu fungsi pemeliharaan. Jadi bagaimana masjid itu harus ada pemeliharaannya. Mulai dari kesuciannya, kebersihannya, keindahannya lah gitu. Iya. Keindahannya. Lalu ditata lingkungannya supaya indah untuk dilihat dan juga dinikmati. Nyaman dibuat untuk sholat, jamaah itu masuk sudah nyaman dan aman, nyaman, aman, khusyuk dalam sholat. Mulai dari tempat wudhunya ditata sedemikian rupa ya, lalu kemudian kamar mandinya disiapkan ya, lalu kemudian lingkungan ya juga disiapkan, dalamnya juga harus tetap suci, Dijaga ya, bersih dirawat. dan indah, iya dirawat. Itu fungsi riayah. Kemudian berikutnya adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, Ada fungsi unsur pendidikan edukasi, ya? fungsi pendidikan, mulai dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Seperti TPQ gitu Betul. ya. Kalau pada umumnya ya, masjid-masjid itu adalah ada fungsi pendidikannya itu pada umumnya fungsi pendidikan yang non formal. Ada TPQ tadi itu ya, ada LSI, kemudian dan lain-lain ya. Ada juga yang formal. Contoh ya, maaf ya, di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, mulai dari KB kelompok bermain, ada RA-nya, Iya. Raudhatul Atfal, lalu ada MI-nya, Madrasah Ibtidaiyah, lalu ada MTS-nya, lalu kemudian rencananya akan, karena baru MTS baru 2 tahun, MA-nya belum, Alhamdulillah. tapi sekolah tingginya sudah ada. Oh, sekolah tingginya Sekolah sudah tinggi ada, iya, ada 4 prodi di sana. Setai Mas, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Al-Akbar. Itu ada 4 prodi, ilmu tafsir, kemudian ada prodi PGMI, lalu ada prodi Ekos, ekonomi syariah, dan ilmu hadis. Nah, itu. berarti Itu 5 fungsi tarbiyah. Iya. Tapi setelah itu ada lagi fungsi ijtimaiyah, fungsi Yang sosial. terakhir berarti ya? Bukan, ada lagi satu lagi fungsi iktisadiyah. Jadi yang terakhir pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat. Nah, makanya ada tagline dari Dewan Masjid itu gini, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Dan dimakmurkan. Sebentar ya, kita gitu. tahan dulu ya. Nanti kita juga akan konsultasi kepada Pak Suhadi nih ya, kalau menaungi tentang anak-anak muda kalau misalnya nongkrong di masjid itu boleh apa enggak sih kira-kira. Iya, Jamaah Kopdar, tadi kita udah keep satu pertanyaan yang mungkin Jamaah Kopdar udah penasaran gimana sih jawabannya. Tapi sebelum itu di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber cantik yang luar biasa, yaitu Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati STP MKes selaku Kepala Divisi Industri Produk Halal KDEKS dan juga Direktur Lembaga Solusi Halal PWISNU Jawa Timur. Assalamualaikum Dr. Husnul. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, lebih wabarakatuh. cantik dari biasanya. Oh iya? Iya, habis dari mana ini, Biasanya kurang cantik Dokter? Biasanya berarti. cantik. Hari ini lebih cantik sumringah. Ini kelihatannya Alhamdulillah. bahagia sekali. Hari ini habis dari mana, Dokter? Habis dari pekerjaan yang tadi. Masya Allah, memang tidak cukup satu agenda ya satu hari ya. Iya, Oke, iya, alhamdulillah tetap semangat sehat Mbak ya. Indah juga makin cantik hari ini. Iya, oke, langsung aja Jamaah Kopdar. Tadi sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang sudah kita tunggu-tunggu, kita lanjutkan dulu ke Yai Suja tadi ya. Masih ada 2 fungsi utama yang sebenarnya dari masjid ini ya. Kita masih harus menggali lagi. Kira-kira boleh dilanjutkan Yai? Oh ya. Oke, silahkan. Jadi fungsi berikutnya adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial. Lalu berikutnya adalah fungsi iktisadiyah, fungsi
pemberdayaan ekonomi jamaah. Nah, fungsi yang berikutnya, fungsi iktisodiyah ini memang masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Karena tidak semua masjid mempunyai fungsi pemberdayaan ekonomi jamaah. Nah, itu ya. Terus fungsi berikutnya adalah fungsi pemberdayaan remaja masjid dan Gen Z. Nah, remaja masjid itu ya remas, Gen Z itu generasi Z Islami. Nah, gitu. Nah, yang ini yang terakhir fungsi pembinaan generasi remas dan generasi Z Islami ini memang banyak yang dicurhatkan oleh para takmir masjid di Jawa Timur. Kenapa ya? Saya dengan Pak Sekretaris, Pak Haji Suhadi ini kan memang amanahnya itu kan untuk melihat masjid-masjid yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada kurang lebih 52.000 masjid yang ada itu. Nah, kita keliling. Nah, banyak takmir-takmir masjid itu yang curhat. Bagaimana pemberdayaan anak-anak muda? Terutama curhatnya itu gini. Kalau berjamaah di masjid itu kenapa peserta jamaahnya itu kok kaum senior saja? Banyak yang lebih senior. Ya, kaum pensiunan gitu. Lalu mana anak-anak mudanya? Itu jarang sekali curhatnya dari takmir di masjid. Mana remaja masjid? Mana remaja masjidnya? Lalu kemudian kita tanya, lah programnya masjid apa sih? Ya bilang gitu. Ya biasa, ada fungsi imarah, fungsi riayah, fungsi tarbiyah. Tapi mungkin yang perlu ditekankan di sini juga adalah fungsi pemberdayaan anak-anak muda. Nah, gitu. Misalnya begini pemberdayaan anak muda. Bagaimana anak muda itu cinta kepada masjid. Tentu kita melakukan kuesioner dulu kepada anak muda. Apa ya yang disenangi anak-anak muda supaya senang ke masjid? Tidak hanya di kafe saja ya. Nah, gitu. Di antaranya misalnya kita bentuk komunitas. Bentuk komunitas. Salah satunya ya. Salah satunya seperti contoh di Masjid Nasrul Al-Akbar. Itu ada sekarang itu ada pengurus remaja masjid dan Gen Z. Dan Gen Z Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Generasi Z Islami. Mungkin istilah remaja masjid itu sudah sejak dulu kuala ya ada. Tapi namanya Gen Z ini kayaknya masih baru ini. Masih baru. Baik, sebentar ini kita todong dulu ya. Tadi kita sudah janji kepada Pak Suhadi ya. Kita akan todong pertanyaannya kalau misalnya ini ya remaja masjid tadi supaya tidak lebih jauh ya. Kalau misalnya remas-remas ini ingin mendirikan kafe atau mungkin pengen nongkrong di masjid ini Pak Suhadi, biar ada tempat lain selain di kafe, selain di masjid ini ya. Kira-kira bagaimana kalau anak remas-remas ini punya ide seperti itu ya? Iya. Suhadi. Boleh saja dan itu baik-baik saja. Yang pertama memang saya tambahkan bahwa fungsi masjid diantaranya ya, fungsi tambahan itu adalah menyejukkan dan mendamaikan. Menyejukkan dan mendamaikan. Ketika remaja itu berkonflik dengan geng-gengnya, maka hadirlah ke masjid. Di masjid itu nanti akan disuguhi termasuk tausiah, termasuk kopi darat, termasuk kue-kue yang lain yang bisa membuat remaja itu senyum. Ini memang tugas dari para takmir agar supaya bagaimana caranya menarik bahwa masjid-masjid itu menjadi idola anak remaja ya. Kita tahu bahwa bos demografi itu luar biasa. Oleh karena itu bagaimana memberdayakan remaja masjid itu agar supaya itu yang pertama senang dulu datang ke masjid. Jangan disuruh ngapa-ngapain dulu. Ya. Senang dulu hadir di masjid. Nah setelah itu diajak rembukan kira-kira remaja masjid, pemuda masjid itu kesukaannya apa? Ditanya dulu gitu kan. Ya? Tidak langsung gitu, ditanya dulu kesukaan apa, kegiatannya yang disukai apa. Biarkan mereka itu mempunyai ide-ide, mempunyai program, dan itu nanti yang pelaksananya itu ya anak-anak muda itu dari para takmir itu memfasilitasi. Ini penting ya, penting karena bagaimanapun juga kita itu
tantangannya adalah anak muda itu senang ke mall yang pertama, senang mall, pasti itu ya. Yang kedua senang game gitu ya. Iya. Yang ketiga pinjam online. Ya, ini Pinjol. luar biasa, itu penyakit menurut saya itu. Oleh karena itu, ayo pemuda itu kita senangkan dulu pemuda ini, remaja masjid ini agar supaya akrab dengan masjid, lalu bisa menjalankan program-program, ide-idenya dia kita angkat. Oleh karena itu ini sangat penting gitu kan. Yang tua-tua, masjid yang tua-tua, yang takmir-takmirnya tua itu sudahlah, bina teman-teman itu, anak-anak muda itu dirangkul. Jangan lantas membuat onar kemudian diusir di masjid. Enggak baik ya. Itu harus dirangkul, harus ditanya keinginannya apa. Kemudian you punya program apa, you punya keinginan apa untuk membesarkan masjid ini. Karena bagaimanapun juga perkembangan masjid di tangan pemuda dan remaja. Kalau kita bisa meramut remaja masjidnya, insya Allah kita tidak akan kekurangan generasi. Saya yakin bonus demografi luar biasa. Tahun 2045 akan menjadi luar biasa Indonesia. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk memberikan wejangan dan memberikan akses, memberikan panggung kepada remaja masjid, termasuk fasilitasnya semuanya lah. Kalau bisa dibiayai remaja-remaja itu, ya begitu ya. Iya, gitu Mbak Ida. Kalau misalnya lanjut ke Dr. Husnul, ini langsung ya kita sampaikan. Kalau misal masjid ini ingin membuat kafe, pasti dari KDEKS apalagi dari bidang yang Ibu bina di sini ya, industri produk halal ini pasti juga akan berkesinambungan di sini. Kira-kira bagaimana dari KDEKS untuk mungkin bisa mensupport hal-hal seperti ini? Iya. Terima kasih Mbak Indah. Jadi memang keberadaan KDEKS sebagai kepanjangan dari NEKS ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Ini kita memang bertugas untuk menginisiasi dan juga mengembangkan dan menguatkan ya tentang value chain terhadap industri halal dan juga ekonomi syariah. Nah, lalu apa yang perlu kita sikapi dari adanya keinginan-keinginan para Gen Z yang ingin memakmurkan masjid melalui kafe. Nah, nanti tentu kita akan ada supporting ya terkait itu bagaimana kafe itu bisa menjadi kafe yang halal dan thayyib. Menjadi kafe yang halal dan thayyib. Nah, masih penasaran kan bagaimana peran-peran KDEKS untuk mensupport hal yang indah ini ya. Jangan kemah kopdar langsung ya. Tadi udah disebutkan kalau misalnya dari KDEKS juga ada supporting. Kira-kira bentuk support seperti apa atau mungkin ada beberapa program yang bisa disampaikan juga untuk jemaah kopdar? Iya. Jadi yang pertama memang untuk penguatan industri halal ini ya Mbak Indah perlu sosialisasi terlebih dahulu. Memahamkan kepada masyarakat bahwa halal itu seperti apa. Gitu. Selama ini kan orang berpikiran, oh halal itu pokoknya ini punya saya, boleh saya miliki, boleh saya makan, boleh saya pakai, ini udah punya saya beli, ini halal begitu. Misalkan makanan juga begitu, kadang-kadang orang itu menganggap makanan halal itu berdasarkan persepsi saja, misalkan depot ya, depot sate Bu Haji misalkan, sudah ada namanya Bu Haji ya pastilah pasti halal begitu. Atau ini produk keluaran dari pesantren misalkan, percaya sudah ini ini diproduksi di pesantren ya, pasti ini halal. Padahal tidak. Belum tentu. Jadi kita dalam memberikan jaminan bahwa apa yang diproduksi itu nanti akan bisa dinikmati secara aman, halal dan thayyib, itu kita perlu berikan sebuah edukasi kepada masyarakat ya. Tadi kalau disampaikan ini yang ingin dibangun adalah kafe misalnya, berarti ini terkait dengan industri makanan dan minuman. Nah, di situ perlu kita berikan edukasi terlebih dahulu bahwa untuk makanan minuman itu dijaminkan ini adalah halal. Pertama dilihat dari bahan bakunya dulu.
Dari semua bahan baku yang digunakan, yang dipakai, baik itu yang bahan baku utama maupun tambahan, ya, meskipun hanya untuk plating-plating aja. Sekarang kan makanan di kafe kan hiasan yang banyak, yang lucu-lucuan gitu ya. Nah, untuk topping-toppingnya, nah meskipun itu bukan yang utama ya, tapi tetap itu harus diperhatikan ya. Betul, iya harus dipastikan bahan-bahan itu halal. Yang kedua adalah proses. Dari proses, misalkan kopi itu di roasting, ya, kemudian dicampur dengan macam-macam bahan yang lain yang bisa nanti macam-macam rasa lah begitu. Ada juga kopi yang difermentasi juga ya. Nah, dipastikan semua produk itu melalui sebuah pengolahan yang halal. Kemudian yang ketiga dari sisi karakter produknya sendiri, ya. Sekarang kan kafe banyak ya yang pakai nama-nama yang apa ini yang ekstrim gitu ya. Iya, terutama kayak mie itu yang iblis, setan gitu kan. Nah, itu tentu juga harus dihindari, harus diperhatikan, harus dihindari, jangan sampai digunakan. Masa sih remaja Masjid Al-Akbar misalkan ya kafenya kemudian jualan mie setan misalnya, kan tidak mungkin ya, tidak boleh begitu. Sudah halal, betul. Namanya kurang baik, nanti kurang toyib ya. Jadi karakter produk meliputi nama, kemudian bentuk ya, kemudian juga unsur-unsur sensori, baunya jangan sampai menyerupai kayak Homer gitu kan. Ada kan beberapa minuman itu yang menyerupai Homer baunya. Nah, seperti itu tidak boleh. Ini sebuah pemahaman yang perlu diinfokan kepada masyarakat. Jadi pemahaman terkait dengan halal dan thayyib. Tidak hanya halal saja, tidak hanya thayyib saja, tapi harus lengkap. Segandeng halal dan thayyib. Halal dan juga harusnya baik. Boleh. Kita lanjut ke Yai Suja. Tadi kalau misalnya kita sudah melakukan kiat-kiat usaha, fungsi-fungsi masjid tadi. Kira-kira bagaimana takmir masjid atau kita bisa mengukur keberhasilan bahwa masjid ini sudah makmur? Nah, kita kan pasti penasaran. Bagaimana cara tolak ukurnya? Dinilaikah? Kita tanya ke siapa ini kira-kira, Yai? Ya, terima kasih. Jadi ada mutu ya dari Dewan Masjid itu, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu tentu diantaranya dengan kegiatan sholat berjamaah ya. Nah, masjid lalu tidak ada sholat berjamaahnya, itu namanya ya kurang makmur masjidnya gitu. Lalu dihiasi dengan memakmurkan masjid dengan cara tarbiyah, pendidikan, baik pendidikan non formal maupun syukur kalau ada pendidikan formalnya. Itu termasuk memakmurkan. Lalu memakmurkan masjid dari segi riayahnya. Ya tadi saya sebutkan ya, pemeliharaannya, pemeliharaan kebersihannya, pemeliharaan kesuciannya, pemeliharaan terhadap keindahannya. Supaya apa? Supaya jamaah itu kalau masuk masjid wudu, dari wudhu ke masjid supaya terjaga kesuciannya. Nah, kemudian kebersihannya juga terjaga. Beda, suci dengan bersih beda loh ya. Suci itu dari hukum, jadi istilah bahasa Arab toharoh. Tapi kalau kebersihan an-nadhafah. Jadi suci belum tentu bersih, bersih juga belum tentu suci. Jadi kesuciannya dijaga, kebersihannya juga dijaga. Lalu keamanan juga harus dijaga. Jangan sampai orang yang berjamaah di masjid sepedanya hilang. Nah, itu sangat disayangkan. Iya. Sehingga mengganggu dari kekhusyuan sholat berjamaah. Sandal. Kalau sandal lah itu. Jangan jauh-jauh ke sepeda dulu. Mungkin lebih aman. Jadi sholat ingat sandal. Sandalnya bagaimana? Nah, itu. Jadi harus dijaga. Makanya harus dijaga keamanannya. Begitu. Kenyamanannya jamaah juga dijaga. Terus jamaah walaupun non jamaah itu juga masuk ke lingkungan masjid itu merasa nyaman. Aman, nyaman, tentram. Ya. Indah semua. Jadi ditata lingkungannya, dalamnya ditata supaya suci dan bersih, indah juga ya. Lingkungannya juga begitu ditata. Begitu. Itu diantaranya memakmurkan masjid. Saja, tapi dalamnya juga harus indah ya. Indah di luar, indah di dalamnya juga. Masya Allah. Sekarang memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kalau dimakmur? Lah, itu mungkin masih banyak pertanyaan.
kok masjid memakmurkan Iya, kan itu. kenapa kok Bagaimana? seperti itu? Nah, gini. Dimakmurkan masjid itu bagaimana masjid itu bisa memakmurkan pertama imamnya. Oh. Imamnya disejahterakan. Iya. Jangan sampai imamnya lalu kemudian tidak disejahterakan. Muadzinnya disejahterakan. Kemudian marbotnya juga ini harus ya. iya, Yang marbotnya kadang dilupakan justru betul, marbotnya. ya. Lalu jamaahnya juga demikian harus diperhatikan Iya. sehingga mereka bisa dimakmurkan oleh masjid. Nah ini Jawa Timur, alhamdulillah ya, gebrakannya Bu Khofifah periode 2019-2024 yang lalu itu sangat perhatian terhadap kesejahteraan imam masjid. Oh, Makanya ada program namanya UKIM, Uang Kehormatan Imam Masjid. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ini sudah tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Sudah 2010 tahun iya tahun ke-6. Jadi begitu beliau diangkat menjadi gubernur ya, tahun 2019 langsung ada namanya program UKIM melalui APBD Jawa Timur. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Ini tahun ke-6. Mudah-mudahan tahun berikutnya Amin. bisa ditingkatkan, Lain-lain, dilanjutkan dan ditingkatkan. Nah, gitu. Alhamdulillah Oke, gitu. boleh. Itu berarti dimakmurkan dan juga memakmurkan. Tidak Iya. hanya bagaimana masjid itu berfungsi dengan baik sudah yang penting. Nah, tapi ternyata kita juga harus menggarisbawahi memakmurkan dan juga dimakmurkan oleh masjid. Oke, Ya, boleh. betul. Pak Suhadi, ini Ya. kalau misalnya kita tahu bahwa Pak Suhadi juga bisnis ya, pasti kalau misalnya kita melihat ekosistem membuat bisnis yang halal, apalagi kalau misalnya mungkin mengelola dari uang infak atau bahkan nanti kalau misalnya ada beberapa ya untuk alokasi seperti kafe atau pemakmuran masjid lainnya, itu bagaimana? Bagaimana untuk kita belajar membuat ekosistem yang halal? Iya, sebenarnya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid itu harus full ya. Harus full artinya sudah tidak usah pikir panjang karena itu nanti juga kembali kepada umat atau jamaah. Kita punya jamaah, kita punya catatan-catatan itu, baik itu jamaah yang punya skill ya, punya kemampuan berbisnis, macam-macam. Nah, kemudian kita punya data jamaah itu. Nah, ini menjadi sebuah bahan baku di mana bagaimana jamaah itu bisa makmur. Oleh karena itu Pak JK itu ada moto memakmurkan jelas, kemudian dimakmurkan. Bagaimana masjid itu bisa memakmurkan jamaah. Nah, salah satu contoh adalah mendirikan kafe-kafe di masjid. Oke, sebentar Nah, kita tahan ini. dulu. Mendirikan kafe-kafe di masjid. Lalu bagaimana terkait dengan penguatan ekosistem halalnya? Ini kita Kopdar, boleh langsung kita todok Pak Suhadi. Bagaimana ini kiat-kiat untuk penguatan ekosistem halalnya ini? Iya, memang yang pertama kita serukan kepada para takmir itu untuk memperkuat ya halal ekonomi syariah ini. Yang pertama masjid harus bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak, terutama Basnas ya. Betul. Mungkin juga masyarakat ekonomi syariah ya, itu penting sekali karena bagaimanapun juga sekarang ini kalau kita bekerja sendiri itu kurang maksimal. Harus Akan tetapi berkolaborasi kalau ya? kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, DMI, kemudian Masjid Besar Al-Akbar, kemudian masjid-masjid yang punya potensi, kemudian dari pemerintah, kemudian dari dinas koperasi macam-macam ya Bu ya, termasuk ekonomi syariah itu, ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga masyarakat jamaah kita itu sebenarnya potensinya besar. Ya, contoh satu aja ya. Ketika kita itu mendirikan klinik gitu ya, klinik saja satu potensi yang harus dikembangkan. Kemudian kita cari jamaah itu, apakah jamaah itu ada yang menjadi dokter satu itu, itu ya. Ya, tentang halal nanti Ibu bisa dibahas ya. Kita membicarakan menggali tentang potensi itu. Yang satu dokter. Yang kedua, adakah di jamaah masjid itu ada yang kaya gitu kan? Kaya dermawan. Kalau kaya nggak dermawan itu masalah gitu ya.
Tapi ketika kaya dan dermawan, itu potensi. Saya bilang itu daging, perlu diramut, perlu dilindungi dan diramut lah, gitu. Nah, itu baru klinik. Nah, kemudian kafe. Nah, kafe ini yang jelas kesenangan anak muda saat ini, ya. Tidak menutup kemungkinan di lingkungan masjid itu ada yang punya pengetahuan tentang bagaimana meramu kafe itu, meracik kafe itu, baik itu kafe apapun bentuknya itu ya, aromanya bagaimana, kemudian bagaimana membuat desainnya seperti itu. Ini pasti ada di situ. Nah, ini kita gali agar supaya betul-betul apa yang diinginkan oleh para remaja dan pemuda masjid itu bisa tersalurkan. Hanya satu kafe saja. Sebenarnya banyak lagi ekosistem halal ini ya, terkait dengan masjid itu ya. Karena bagaimanapun juga, contoh saja, ketika kita kurban, itu butuh sekali apa? Juleha. Nah, ya. Juleha, baik itu juru penyembelihan sembelih halal, kambing, baik itu penyembelihan ayam. Arahnya kemana itu? Ketika di suatu jamaah itu mempunyai bisnis ya, catering ya, kita masuk di sana itu ya. Ini luar biasa kalau kita gali. Catering, kalau kita punya hajatan, punya kegiatan, katakanlah maulidan, Maulidur Rasul, itu udah usah kemana-mana, langsung ya, langsung aja catering remaja masjid atau catering yang ada di lingkungan jamaah itu, termasuk nanti ada zulehanya, penyembelihannya halal, kemudian prosesnya halal. Saya kira ini akan menjadi potensi yang bagus ya. Betul, akan membuahkan hasil yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. Jadi kita hanya contoh-contoh kecil saja ini kita gali, kita garap, dan insya Allah hasilnya luar biasa. Masalah dana, insya Allah ada Basnas. Ada para donatur yang besar-besar itu, bagaimana kita bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada di dalam jamaah itu sendiri, yang ada di jamaah. Ya, oke, boleh. Ini Dr. Husnul sudah bisik-bisik seperti ingin memberikan komentar juga terkait dengan ekosistem halal ini ya. Boleh, Dr. Husnul boleh menambahkan juga terkait ekosistem halal ini. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Suja dan Pak Suhadi terkait dengan memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid, itu memang perlu pemberdayaan. Dan untuk pemberdayaan itu sebetulnya tidak perlu yang kita jauh-jauh memandangnya ke jauh gitu, nggak perlu. Apa sih yang jadi kebutuhan jamaah itu, seperti yang tadi disampaikan. Terkait dengan industri halal itu pun juga tidak hanya melulu utek-utek di makanan minuman aja sih, Mbak Indah. Iya. Contoh nih, kita juga butuh kan keseharian itu butuh laundry. Nah, bagaimana misalkan ada layanan laundry yang syariah, yang syar'i. Ini ide bagus ya. Selama ini kan kita nggak tahu baju kita itu dicuci berbarengan sama bajunya orang lain yang kena najis mughaladah misalnya. Najis apa yang akhirnya bercampur dengan baju kita, disucikan apakah dengan sesuai dengan syariah begitu. Nah, bisa saja itu nanti digagas oleh remaja masjid mungkin, atau juga yang katanya Pak Yai Suja tadi ada pensiunan juga banyak ya. Kalau pensiunan kan lebih banyak waktu juga ya, misalnya ngawasin gitu di situ ya. Tinggal bapak-bapak senior ya, jangan pensiunan, senior aja. Sudah dilirik Yai Suja. Ya, bapak-bapak senior ini kan mereka juga punya pengalaman kerja yang luar biasa, kan bisa kita manfaatkan di situ. Jadi pengawas itu kan sangat baik sekali. Betul. Nah, anak-anak remaja masjid mungkin ada juga yang masih sekian persen belum punya pekerjaan tetap. Nah, itu bisa direkrut, dilatih skillnya kayak begitu. Bisa juga kita kembangkan ke wisata religi. Kalau wisata halal itu memang banyak disarankan untuk wisata ramah muslim istilahnya. Nah, ini bisa juga dikembangkan karena jamaah itu kan juga seneng ngelencer. Ngelencer itu jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Iya, healing tapi yang berbasis religi gitu. Nah, apalagi yang sudah pensiunan. Makin semangat. Nah, itu juga bisa nanti dikembangkan. Jadi industri halal itu Mbak Indah
bisa terkait makanan minuman, terkait fashion. Semuanya ya, bukan hanya makanan minuman. Betul. Jadi terkait apa bahan atau barang gunaan yang kita pakai. Misalnya teman-teman remaja masjid itu menggunakan memproduksi semacam benda-benda artistik begitu ya, kayak apa craft, tas dan lain sebagainya, hiasan-hiasan untuk jilbab dan lain sebagainya. Nah, itu juga masuk pada industri halal juga begitu. Farmasi, herbal-herbal kan biasanya Bapak Ibu senior kita kan suka yang herbal-herbal begitu. Nah, itu juga masuk pada skema farmasi yang juga menjadi salah satu pilar dalam industri halal. Masya Allah. Kita langsung dapat ide baru, langsung dicatat ya Jamaah Kopdar. Buka laundry halal syariah di Jawa. Nah, ya langsung. Gincu harus halal. Pakai bedak halal. Harus ditelusuri itu dari mana asal itu. Iya, betul Mbak. Jadi dari segi farmasi kosmetika kayak lipstik ini kan ya, kita kan pakai lipstik ini otomatis ada bagian yang terikut masuk ya. Terikut masuk, apalagi kalau dibuat makan atau minum. Oke, terkait dengan halal ini kita tanyakan kepada Yai Suja. Kalau misalnya ada beberapa ya, mohon maaf takmir masjid yang menggalang donasi di jalan untuk pembangunan masjid. Ini apakah kira-kira itu bisa kita sebut halal atau mungkin boleh atau tidak boleh ini kira-kira Yai? Mungkin tidak sampai halal dan tidak halal ya. Sudah bukan sampai di sana ya, tapi boleh apa tidak ini? Gini, memang dulu sudah pernah dicanangkan agar para panitia pembangunan masjid itu tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Ya. Tetapi permasalahannya banyak. Contoh ya, maaf, jadi daerah-daerah timur itu ya. Itu sampai sekarang masih ada. Tetapi kalau itu dihentikan, ya, maka siapa yang harus menghentikan? Dalam kaitan ini kan pemerintah harus. Betul. Nah, kalau pemerintah menghentikan, pemerintah harus bertanggung jawab. Ya kan? Harus bertanggung jawab terhadap pembangunan masjid. Kalau tidak, maka sulit untuk dilarang. Padahal itu sebetulnya bahaya. Ya kan? Di tengah jalan kadang-kadang tangannya nyelonong jauh ini ya, ke depan gitu ya. Sedangkan mobil itu seliwar apa itu? Hiruk pikuk ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah kira-kira boleh apa tidak ini? Ya sebetulnya gini. Kurang layak. Kurang apa ya? Kurang baik ya. Kurang elok. Iya, kurang elok. Kurang elok dan cenderung bahaya. Kurang elok dan cenderung bahaya. Nah, cenderung bahaya. Karena itu himbauan kita pertama pemerintah. Pemerintah setempat harus aware ya dengan pembangunan masjid. Aware terhadap pembangunan masjid. Yang kedua, ini para agnia. Ya, para agnia itu juga harus ikut bertanggung jawab. Ya kan gitu. Seperti itu ya. Sebentar kita tahan dulu ya Yai. Berarti kesimpulan nanti kita supaya bisa kita simpulkan di akhir. Oke Jamaah Kopdar, kita sampai di penghujung segmen ya. Boleh langsung kita tanyakan kepada Yai Suja terlebih dahulu terkait dengan kaidah-kaidah sebenarnya yang harus dimiliki oleh takmir masjid atau yang memberdayakan masjid ini. Atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Jamaah Kopdar juga boleh, silakan. Jadi kalau kembali kepada minta sumbangan di pinggir jalan ya, itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kaidah fikih, jadi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menutup sesuatu yang menimbulkan bencana itu harus didahulukan daripada mencapai kemaslahatan, kebaikan. Jadi menutup sesuatu yang akan menimbulkan bahaya itu harus didahulukan daripada mencari kebaikan. Nah, kalau itu bahaya maka harus dihindari. Nah, harus lebih didahulukan daripada. Jadi itu kan bahaya itu, bahaya. Membangun masjid kan bagus, kebaikan kan. Maka kalau itu bahaya maka harus diutamakan bahayanya itu, didahulukan menutup bahaya daripada mencari kebaikan. Gitu kaitannya dengan ini. Tapi ya tetap pemerintah beserta para agnia
itu juga harus merasa bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan masjid ini. Masya Allah. Gitu. Jadi tidak hanya mementingkan bagaimana kepentingan masjid, tapi bagaimana apakah ini membawa mudorot yang lebih banyak atau Ya. lebih sedikit atau bahkan tidak ada mudorotnya seperti Betul, itu ya. betul, Oke, betul. boleh lanjutkan pada Pak Suhadi, boleh kasih motivasi apalagi untuk anak-anak muda atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga untuk jemaah kopdar, silahkan Iya, Pak Suhadi. nambah sedikit ya apa yang disampaikan oleh Dr. Suja, bahwa dulu memang pernah waktu itu gubernurnya Pak Basofi Iya. untuk membina teman-teman takmir ketika pembangunan sebuah masjid, maka minta di jalan-jalan itu segera dihentikan. Tapi Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur waktu itu sudah memberikan himbauan kepada teman-teman para takmir dan panitia pembangunan, akan tetapi dari panitia, dari para takmir itu harus ada imbal baliknya Solusi, itu ya. ya, Siapa yang solusi. meneruskan pembangunan ini? Nah, oleh karena itu kami saran kepada para dermawan bagaimana itu bisa dihentikan atau dicarikan solusi terkait dengan bangun masjid minta-minta di jalan. Saya kira hampir semua kaum muslimin itu tidak setuju ya, kecuali yang ada kepentingan di situ. Ya, tidak tahu ya, tapi ada kepentingan di situ. Saya tanya kepada teman-teman, setuju nggak kalian dengan model nyari sumber seperti itu? Nggak setuju. Rata-rata Nggak setuju, tidak setuju. ya. Nah, oleh karena itu kami himbau kepada teman-teman dermawan, solusinya adalah para dermawan untuk segera mencari solusi terkait dengan kekurangan dana ketika masjid itu membangun, satu itu. Yang kedua, kepada para takmir di seluruh Jawa Timur, bahwa mari kita bantu, mari kita berdayakan Iya. remaja masjid itu, karena bagaimanapun juga ini potensi yang sangat besar. Kalau kita lengah sedikit, maka saya kira akan diambil alih oleh orang lain atau jamaah lain atau agama lain. Ini yang kami khawatirkan ketika ada potensi yang luar biasa di lingkungan masjid, tidak segera kita ambil, maka bisa dilirik oleh orang lain. Contoh-contoh seperti ini. Contoh, ketika ada wisata halal itu, kunjungan ke para wali. Iya. Ini sementara ini itu teman-teman masjid yang mengkoordinir. Akan tetapi tentu belum maksimal. Nah, ketika belum maksimal tentu jamaah merasa kurang terlayani. Nah, ketika merasa belum terlayani, ini mungkin orang lain di luar agama Islam masuk sebagai penyelenggara wisata halal itu atau wisata religi itu. Nah, oleh karena itu ini sangat penting saya tekankan. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki kinerja kita dalam hal wisata religi itu. Daripada diambil oleh orang lain kesempatan ini. Ini potensi besar. Coba saya lihat ya, Ampel itu berapa ribu satu tahun. Kemudian Sunan Dulujati itu berapa ribu. Kemudian Sunan Giri berapa ribu. Dan yang lain-lain tempat-tempat wisata religi itu luar biasa, Mbak. Ya, iya, berarti kok jangan sampai sebenarnya kita bisa mengelola tapi malah kita tidak memanfaatkan peluang yang seharusnya seperti itu. Ini kan eman-eman bagi Iya, saya eman-eman, ya, bisa untuk kas masjid itu. Iya, boleh. Sebagai penutup ini dari dokter cantik, Dokter Husnul, boleh diberikan juga motivasi. Ini butuh motivasi ini ya dari Dokter Husnul juga. Boleh, silakan dokter. Ya, jadi saya hanya ingin mensarikan aja dari tadi yang sudah banyak kita bahas. Kalau kami dari KDIKS memang tugas utamanya bukan sebagai eksekutor ya Mbak ya, tapi kami itu menginisiasi kemudian nanti merekomendasikan gitu. Jadi melihat dari potensi masjid yang luar biasa. Jadi Indonesia ini kan 89% penduduknya kan muslim. Nah, para muslim ini pasti kenal masjid dan pasti rumahnya adalah masjid begitu. Sehingga kami menganggap bahwa masjid itu sebagai garda utama dalam
untuk pengembangan industri halal. Karena di sana para jemaahnya yang juga lintas usia, lintas sosial ekonomi, semuanya ada di sana. Lintas keahlian, itu adalah salah satu potensi yang bisa kita manfaatkan untuk penguatan industri halal dari sektor apapun, sektor makanan minuman, sektor farmasi, media kreasi, ya. Kan sangat mungkin juga jamaah masjid itu punya ruang syuting sendiri kayak begini ya. Kalau TV 9 saya yakin udah termasuk media rekreasi yang halal gitu. Ya dia, karena di depan halal dan menyejukkan. Nah, yang seperti ini kan perlu dimulai ya. Dimulai. Kalau ada satu aja contohnya yang bagus, saya yakin nanti yang lain akan kepingin untuk meniru seperti itu. Sehingga sumber daya tentang kemasjidan itu makin meningkat. Jadi cita-cita yang tadi disampaikan memakmurkan dan dimakmurkan masjid itu bisa tercapai. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Dr. Husnul dari KDEKS dan juga LSH ya. PWI ISMI Jawa Timur, terima kasih Yai Suja dan juga Pak Suhadi ini dari DMI spesial ya, dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih di studio TV 9. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih juga pemirsa ya, jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo di episode-episode berikutnya. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pita.